Genre influencer yang paling kaya. Influencer saham, atau lebih keren kalau kita bilang finfluencer. Jelasnya kalian udah tahu influencer. Orang-orang yang memperlihatkan seberapa uniknya mereka di media sosial. Tapi biasanya mereka ngomongin film, fashion, atau apapun gosip yang lagi ngetren. Tapi finfluencer itu beda. Mereka suka ngomongin gain loss porn. I'm going to be posting stocks that will boom. Let's just lock it on up and take $15,000. Here's a stock that can change your life. I see a stock going up and I buy it and I just watch it until it stops going up and then I sell it. I have gained over $3 million. I want some free money. Pertanyaannya, apakah tren ini baik untuk masyarakat Indonesia? Atau lebih tepatnya, adakah finfluencer yang worth it buat kalian ikutin? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Mau itu kreatif kripto, kreatif membaca buku, kreatif negosiasi lain, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya karena gue butuh. Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini gue pengen ngomongin finfluencer, finance influencer, sebuah genre influencer yang lagi ngetop banget. Dan gue yakin warga kreatif bingung apa bedanya influencer dengan finfluencer. Kalau influencer kan kasih tahu seberapa kerennya hidup mereka. Kalau finfluencer kasih tahu seberapa keren portonya mereka. Jadi sebenarnya dua-duanya kasih tahu seberapa kerennya hidupnya mereka. Buat kalian yang masih kagak paham, kita harus mulai dari tahun 1600. Ada perusahaan yang namanya VOC, di mana mereka mau muter-muter ke dunia bagian lain untuk manen barang-barang mahal. Tapi untuk operasikan ini semua jelasnya mahal. Alhasil mereka butuh cari orang yang mau mendanai operasional ini. Investor akan dapat shares dan profit sharing dari aktivitas tersebut. Dan fast forward ke zaman modern, metode penggalangan dana ini sudah berevolusi dengan legalitas yang modern juga, yang kita kenal sebagai stock market. Fast forward ke tahun 2020, terjadi pandemi dan orang-orang Amerika jujur pada bingung mau ngapain. Dan enter Robinhood, sebuah app di Amerika Serikat yang tidak mengambil fee apapun dari end usernya. Alhasil banyak orang kagak ada kerjaan karena ya pandemi, ikut-ikutan register dan YOLOin duitnya mereka. Banyak banget influencer-influencer saham yang bermunculan karena melihat peluang untuk bisa ngomongin suatu stok dan dibayar. Bahkan sampai ada beberapa public figure yang sudah kena kasus karena tren ini. Karena diklaim memberikan informasi yang berbahaya untuk publik. Bahkan ada yang niat banget sampai bikin petisi untuk influencer-influencer saham tersebut. Dan uniknya tren ini akhirnya ngebuat instrumen investasinya lainnya pun menguat. Dan akhirnya tren ini masuk ke negara Indonesia juga. Bahkan sampai Indonesia melahirkan unicorn ketujuhnya yang bernamakan Ajaib. Visi-visi tidak mau kelewatan tren ini dan semuanya buang duit ke apapun yang ada namanya fin. Bener juga ya kenapa gue kagak bikin startup yang main saham aja ya. Oke bro, lu cerita ini karena gue juga tahu bro, pom-pomers ini dari dulu juga ada di zamannya gue tuh, zamannya pakai Kaskus, pakai forum-forum gituan. Lu mah basi banget baru tahu tren-tren ginian. Gue cerita ini karena menurut gue agak berbahaya, terutama buat generasi-generasi di bawahnya gue yang terima informasi ya plek-plek gitu aja. I'm about to lose everything. Karena dengan konsumsi media sosial kita yang makin lama durasinya makin pendek, algoritmanya memenangkan dan memberikan panggung ke konten-konten yang ekstrim. Watch this video for 30 seconds and you'll be rich for the rest of your life. Gue takut generasi yang melek finansial ini malah buang duit mereka. Menurut kakak masukin 90% dari aset kita ke kripto tuh termasuk keputusan yang salah nggak sih? Salah.
Yep, itu ketakutan gua. Generasi TikTok ini menerima informasi tanpa disortir. Dimana gue yakin semua orang yang mempunyai akal sehat tahu bahwa namanya pasar modal itu, stock market itu adalah zero sum game. Ada yang menang, ada yang kalah. Terlebih ada sosok-sosok influencer ini yang selalu mengedepankan kalau misalnya kita mencetak banyak investor di Indonesia, ekonomi Indonesia pasti maju. Yalah, lu lihat aja Amerika Serikat 56%. Bro, lu lihat Cina 12,7%. Negara tetangga kita deh, Singapura 26%. Lah Indo cuma 2,5% bro. Guys, pergerakan ekonomi kita itu tidak linear dengan stock marketnya kita. Kalau kalian pengen video lebih detailnya, gue bisa bikin videonya. Tinggal kalian komen aja di bawah kalau kalian mau tahu. Tapi secara simple gini aja. Kita ambil contoh S&P 500. Ini adalah IHSG-nya Amerika Serikat. Kita lawan dengan GDP-nya Amerika Serikat. Kita lihat di tahun 2009 sebenarnya secara GDP mereka itu turun. Tapi secara S&P mereka naik 26%. Kagak linear kan? Komponen yang bikin ekonomi kita maju tuh banyak banget. Dan kalian bisa mikir gak sih kenapa negara Amerika Serikat itu banyak penduduk yang main saham? Karena mereka mempunyai disposable income. Jadi kalau misalnya kalian pengen mencetak sekian banyak investor baru, kalian harus memberitahukan dulu bagaimana caranya mereka mempunyai disposable income. Bro, lu jangan sok pinter di sini. Lu sendiri kontribusinya apa? Cuma bikin YouTube doang, mas, semua orang juga bisa. Itu yang gue pengen coba dari Linkit, dimana gue pengen memberikan semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjual barangnya di online. Mau itu physical product, mau itu digital product, apapun kalian bisa langsung jual di Linkit, lnk.id. And yes, kalian bisa langsung konekin juga ke kalian punya Instagram shopping. Dan balik ke objektif video gua ini. Layaknya influencer pada umumnya, kalau misalnya kalian mendapat informasi dari finfluencer, gue pengen kalian pakai topi skeptisnya kalian. Yes, termasuk gua. Dan sebelum kalian pergi, gue pengen kalian share dulu pengalaman kalian terhadap finfluencer ini. Apakah kalian pernah ngikutin stock picknya mereka, dan apakah pengalaman itu positif atau negatif? Kalau yang sampai sekarang masih mempunyai pengalaman yang positif, gue cuma mau kasih tahu kalian, berhati-hatilah. Layaknya di tahun 2010 ada skema yang namanya LMM dan itu booming banget. Dan semua orang menunjukkan kemewahan hidupnya dengan bisnis MLM. Gue kagak bilang MLM itu berbahaya atau scam, tapi gue cuma minta kalian pakai topi skeptisnya kalian. Kalau orang yang butuh meyakinkan kalian dengan menunjukkan Ferrari-nya mereka. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Sekali lagi, video ini gue buatkan untuk end usernya ya. Gue tidak ada masalah terhadap kreator-kreatornya, karena gue berasa at the end of the day mereka create something. Mereka punya produktivitas harus dicontoh. Tapi buat kalian end usernya yang suka nyinyirin gue, coba kalian pakai topi skeptisnya kalian dan coba kalian nyinyirin ke finfluencer lainnya. Karena namanya para kreator akan selalu membuat konten yang paling menimbulkan banyak atensi. Terlebih banyak orang-orang juga menggunakan media sosialnya untuk mendapatkan validasi secara eksternal. Followers, subscribers. Jadi buat kalian yang suka konsumsi konten-konten gituan, yang pamer-pamer portonya, dipikir dulu kali yuk.